Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, pengatur alam semesta. Selawat beserta salam kami limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau dan para keluarga. Salamun qaulam mir rabbir rahmanir rahim. Salam kepada seluruh alam ya. Insyaallah pada pagi hari yang cerah ini kita telah berjumpa kembali seperti biasa, yaitu kita kaji duduk ya. Di mana kita duduk, di situ kita mengkaji diri. Di bawah pohon kayu, di hutan, di kebun, di rumah, bahkan dimanapun jua, di situ di tempat kita mengkaji diri supaya benar-benar kita tahu diri, supaya benar-benar kita paham diri, supaya benar-benar kita mengetahui siapa sejatinya diri kita yang sebenarnya. Maka disebut dengan tajalli dan azali Allah ya. Tajalli dan azalinya Allah. Maka Allah itu nyata pada diri ya. Allah itu nyata pada diri. Tapi kita sendiri tidak pernah menyatakan Allah pada diri. Kita selalu beranggapan bahwa Allah itu jauh di langit sana ya. Jauh di Ka'bah sana. Jauh dari diri kita. Padahal ya, di dalam diri kamu juga aku. Ini kata Allah. Di dalam diri kamu juga aku. Nah tuh. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia yang merupakan rahasia Allah yang ada pada diri kita sendiri. Tapi kita tidak pernah merasa ya bahwa kita itu dibarengi oleh Allah. Tidak pernah kita merasa dekat dengan Allah. Selalu kita merasa jauh dengan Allah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jika kita merasa jauh dengan Allah dari sekarang, sesungguhnya di akhirat nanti kita tidak akan berjumpa atau tidak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Puji zat ya. Puji zat, Allahu Akbar. Allah Maha Besar ya. Itu pujinya zat. Kebesaran Allah tidak pernah kita lihat pada diri kita ya. Keagungan Allah tidak pernah kita pandang pada diri kita. Keperkasaan Allah tidak pernah kita perhatikan pada diri kita. Mana yang merupakan kebesaran Allah pada diri kita? Ya. Hidup ini hidup Allah, bukan hidup kita. Nah itu. Rasa ini rasa Allah, bukan rasa kita. Itu. Maka hidup dan rasa merupakan kenyataan Allah yang ada pada diri kita sendiri. Tapi kita tidak pernah merasa hidup ini adalah hidupnya Allah. Selalu kita yang merasa diri yang hidup. Selalu kita merasa diri yang mampu dan bisa merasakan. Lupa kita kepada kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya yang ada pada diri zahir ini, yang ada pada badan ini, yang ada pada kenyataan yang ada ini. Quwwata illah
kecuali Allah, berarti hanya Allah semata yang ada pada diri ini. Ini yang perlu kita perhatikan ya. Kebesarannya Allah meliputi apa yang ada di langit dan di bumi. Itu tempat kebesarannya Allah. Terlebih-lebih yang ada pada diri kita sendiri. Itu yang perlu kita perhatikan ya. Terutama yang ada pada diri kita sendiri. Maka kita harus melihat apa yang ada dalam diri kita. Wati ampusikum apalah tubsirun. Nah itu. Maka kita harus pandang diri kita ya. Kita harus tahu diri, harus paham diri ya. Kenapa kita bisa bergerak? Kenapa kita bisa melihat, mendengar? Kenapa kita bisa berkalam? Dan kenapa kita bisa melakukan segala hal ini? Tidak lain, semua itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Alam zahirnya Allah. Ya, ini alam zahirnya Allah sebenarnya. Tapi sebagian besar kita di dalam syariat ya. Allah yang menzahirkan alam. Ini. Allah menzahirkan alam ini pendapat kita di bidang syariat. Tapi sebenarnya di dalam kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, alam ini berikut seisinya adalah merupakan zahirnya Allah. Maka dikatakan Allah itu nyata, Allah itu serta pada diri. Kita ini disertai Allah. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Di mana kau berada, di situ aku menyertaimu, kata Allah. Atau di dalam diri kamu juga aku. Tapi kita tidak pernah merasa beserta Allah. Tidak pernah merasa bareng dengan Allah. Ini permasalahan besarnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Permasalahan besarnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alam ini adalah zahirnya Allah. Bukan Allah menzahirkan alam. Itu sebenarnya. Maka dikatakan Allah nyata, Allah serta di dalam alam ini. Allah nyata, Allah serta pada diri kita sendiri. Itu. Jangan kita memandang ke zahir ya. Jangan kita memandang keluar. Kita harus memandang ke dalam. Maka bukalah pandangan hati kita. Basiroh kita. Syaul basiroh kita. Nyalakan pandangan batin kita. Senyala-nyalanya ya. Maka perbedaan antara syariat dengan makrifat sungguh jauh perbedaannya. Kalau kita larikan ke zahir ya, makrifat ini ya, tidak akan bertemu, tidak akan ketemu, tidak akan nyambung. Nah itu. Kalau makrifat itu harus dilarikan ke batin, ke dalam. Karena di dalam diri masih ada, di dalam diri ini. Itu yang perlu kita perhatikan. Maka antara zahir dan batin, dari pusar ke atas 7 petala langit, dari pusar ke bawah sampai 7 petala bumi. Bagaimana mau bisa bertemu? Karena inilah yang merupakan hijab atau dinding terbesarnya kita untuk kita tidak bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu. Maka kalau kita masih kuat di dalam syariat saja, belum bisa kita berjumpa dengan Allah. Nah itu. Zat ya. Zat itu batinnya Allah. Yang dalam yang dimaksudkan. Ya. Zat itu batinnya Allah. Yang dalam. Sedalam-dalamnya. Seperti lautan atau samudra yang luas. Bagaimana dalamnya samudra itu? Ya. Bagaimana dalamnya samudra itu? Sedalam-dalamnya. Dan kita harus selami samudra itu. Sampai kita mengetahui apa isinya yang ada, yang terkandung di dalam samudra itu.
Tentu sekali banyak hal ya. Jelas ada permata, berlian, segala macamnya. Bahkan ikan pun dan beraneka ragam segala macam makhluk ada juga di sana. Bermacam-macam model ikan, contohnya bermacam-macam model pemandangan, contohnya di dalam samudra itu bermacam-macam. Pokoknya banyak hal yang harus kita ketahui di dalam samudra itu, yaitu samudra ma'rifatullah, samudra pengenalan kita kepada Allah, samudra pendekatan kita kepada Allah. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jangan kita sekedar mengetahui pesisirnya saja ya. Kalau di pesisir itu apa yang harus bisa kita ambil? Paling bisa ngambil pasir ya. Tidak bisa kita makan pasir. Seperti itulah contohnya. Tapi kalau di dasar samudra, seandainya kita mau mancing, contoh kalau makan ikan, mungkin ikan yang tidak mampu kita tarik ya. Ikan yang tidak mampu kita tarik, saking besarnya. Nah, seperti itulah isi kandungan di dalam samudra makrifat kepada Allah ya. Samudra pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ilmu ini adalah diibaratkan samudra yang sangat dalam, yang sangat luas, yang kita tidak tahu tepinya, tidak tahu pinggirnya, tidak tahu pesisirnya. Itulah luasnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diibaratkan seperti seandainya kita mau menulis ya ilmu Allah ini ya. Seandainya kita mau menulis ilmu Allah ini menggunakan pepohonan jadi pensilnya, dan menggunakan dedaunan menjadi bukunya, dan menggunakan air laut menjadi tintanya, sesungguhnya niscaya tidak akan habis untuk kita tulis ilmunya Allah. Yang mana? Yang ada pada alam. Yang mana? Yang ada pada batin. Yang ada pada zahir, yaitu batiniah Allah dan zahiriah Allah. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Maka zat batinnya Allah ya. Zat itu adalah batinnya Allah. Yang pertama kali ada itu adalah zat. Itu yang disebut dengan nama Allah. Yang disebut Allah. Karena zat namanya Allah. Ya, nama Allah itu adalah zat. Zat itu nama Allah. Allah nama zat. Nah itu. Maka lebih sempurna kita mengungkapkan atau menyebut nama Allah. Termasuk kita menyebut nama zat. Nah itu. Zat yang wajibul wujud. Zat yang wajib adanya. Begitu. Sifat zahir ya. Sifat itu zahir. Yang mana yang disebut dengan sifat itu zahir ya. Badan ini yang dimaksudkan ya. Badan ini yang dimaksudkan. Atau nyawa ini. Itu juga sifat ya. Yang nampak jelas di hadapan kita, yang nampak jelas di kelopak mata kita, yang terlihat dengan mata kepala kita, ini yang disebut dengan sifat. Ya, sifat itu adalah nyata, sifat itu adalah terlihat. Maka itu yang disebut dengan bayang-bayang. Bayang-bayang ini tidak akan bergerak, atau badan ini tidak akan bergerak tanpa ada empunya bayang, tanpa adanya Allah yang menggerakkan tubuh ini, maka sesungguhnya tubuh ini tidak akan bisa bergerak, berjalan, dan melakukan segala hal. Berarti atas gerak siapa? Tidak lain geraknya Allah, maka disebut hidupnya Allah dan rasanya Allah. Itu. Sifat zahir ya, sifat zahir itu tadi ya. Itulah sifat itu adalah kenyataan yang ada pada diri. Termasuk alam ini. Apa yang terlihat di alam ini semua itu adalah sifat.
maka sifat itu sekalipun pepohonan, sekalipun binatang, binatang yang indah, binatang yang bagus, binatang yang jelek, binatang yang seburuk apapun, semua itu disertai Allah. Semua itu dibarengi Allah. Jangan kita memandang ke zahir. Seperti contoh monyet itu kalau kita lihat wajahnya jelek. Coba pandang dia secara batin. Coba pandang dia secara dalam. Berbeda yang zahir dengan yang batin. Ya, yang zahir yang datang dari barang ciptaan, maka ia akan mati untuk selama-lamanya. Itulah wujud kenyataan. Tapi ada wujud dalam ya yang dimaksudkan. Maka sering saya katakan ya, tidak terpisah tapi harus dapat dibedakan. Ternyata ini hanya sebatas mengetahui saja, tahu saja perkataan ini, tidak direnungkan, tidak dihayati, tidak dipahami ke dalam. Seperti itu. Maka ya, betul-betul kita membuka basirah kita, pandangan hati kita seterang-terangnya. Nah, itu supaya benar-benar nyala pandangan batin kita. Nah, itu begitu cara kita memandang kepada Allah. Jangan kita memandang kepada zahirnya. Nah, itu Allah zahir langit dan isinya, ya. Allah yang menjadi zahirnya langit dan berikut seisinya. Bukan Allah menzahirkan langit dan seisinya. Terbalik kita ya. Terbalik kita. Kalau di dalam syariat ya memang betul. Kalau di dalam syariat ya Allah menzahirkan langit dan bumi berikut seisinya. Tapi dalam kemakrifatan, khususnya orang yang paham kepada Allah, yang mau mendekat kepada Allah, yang mau merapat kepada Allah, yang mau mengenal kepada Allah, ya, Allah zahirnya langit dan bumi berikut seisinya, termasuk kita ini Allah zahirnya. Maka dikatakan luar dan dalam, zahir dan batin adalah Allah. Itu luar dan dalam, lahir dan batin adalah Allah. Maka diibaratkan oleh Syekh Junaid ya, diibaratkan oleh Syekh Junaid itu ibarat air dengan gelas. Sama warnanya air dengan gelas, yang di dalam gelasnya dengan gelasnya sama warnanya. Contoh ya, kalau kita air itu kita warnakan dengan warna Coca-Cola, contoh. Merah dia. Kalau kita warnakan dengan marjan manis yang sering menonton kita ya. Marjan manis suka menonton, bisa menonton ini. Masya Allah. Kenapa ditambahkan manis ya marjan ya? Marjan ya marjan saja, jangan ditambahkan manis. Nah, seperti itu yang warnanya hijau di dalam akan hijau juga botolnya. Warnanya kuning di dalam seperti extra jos contohnya, kuning isinya di dalam, maka kuning juga ikut gelasnya. Maka disebut luar dan dalam sama warnanya, sama rupanya, sama bentuknya. Itu diibaratkan lagi seperti kita berkaca ya. Seperti kita berkaca. Kalau kita berkaca itu bagaimana rupa kita dengan di dalam kaca? Sama rupanya. Bagaimana cara kita dengan di dalam kaca? Sama caranya. Bagaimana gerak tingkah kita di luar kaca? Sama juga gerak-geriknya di dalam kaca. Maka pantas dikatakan luar dalam itu adalah sama. Itu. Luar dalam adalah sama. Tapi ingat ya, bukan kita yang mampu dan bisa mengenal Allah, melainkan Allah yang mengenal dirinya sendiri. Kita harus cari pemiliknya nama. Nah itu, jangan kita cuma sembah nama saja, jangan kita cuma kenal nama saja.